Deputian Sumber Daya Manusia dan Aparatur, juga yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, dan juga yang saya hormati seluruh kepala perangkat OPD dari daerah tingkat 1 di provinsi dan juga di kabupaten kota yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para pejabat tinggi media dari BKKBN dan juga kepala-kepala perwakilan BKKBN di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Yang saya hormati pengurus Ikatan Penyuluh KB atau IPKB, dan juga yang sangat-sangat kita hormati dan kita banggakan yang menjadi topik pembahasan hari ini, mereka adalah komunitas atau forum komunitas PLKB non-PNS yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam keadaan sehat walafiat meskipun di dalam suasana pandemi COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada segenap peserta dan narasumber yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pertemuan secara virtual pada pagi hari ini. Momentum ini sangat luar biasa, memberikan kesempatan untuk kita duduk bersama, untuk mendengarkan aspirasi dan sekaligus membentuk komitmen bersama dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ibu Bapak yang saya hormati, semua kebijakan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan juga sangat bisa diukur dari keluarga, dan pertimbangan untuk kebijakan juga bisa dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dari penduduk yang apabila dilakukan intervensi dalam hal ini treatment, maka insya Allah perbaikan di tingkat masyarakat dan penduduk serta akan kita dapat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tantangan pembangunan di tengah pandemi COVID-19 ini membuat kita perlu terus bergerak maju dengan merubah pola-pola baru, melakukan disiplin dan adaptasi baru, serta melakukan transformasi penggerakkan dan pengembangan agar mampu langsung diterima oleh masyarakat seluruh Indonesia. Saat ini kita sama-sama mengenang hasil sensus penduduk 2020, tentunya dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 itu 237 juta penduduk untuk guna TU secara final. Profil kebutuhan dari hasil sensus penduduk tahun 2020 sekaligus akan terjadi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengendalikan angka fertilitas, menurunkan angka mortalitas, serta meningkatkan kualitas keluarga melalui program-program selama ini yang kita lakukan. Perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa indikator derajat kesehatan suatu masyarakat atau bangsa memang diukur dari berapa kematian ibu, berapa kematian bayi. Oleh karena itu, peran penting dari pengendalian penduduk salah satunya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kita tidak lagi bicara tentang kuantitas menjadi dominan, tetapi bicara tentang kualitas. Tentu jarak kelahiran sangat menentukan kejadian stunting, kejadian kematian ibu dan kematian bayi. Sehingga peran kontrasepsi mengatur jarak kelahiran itu lebih penting, karena mengatur jarak kelahiran sekaligus menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu, dan menurunkan angka kematian bayi. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin membuat langkah-langkah strategis dalam penurunan angka tersebut, tentu
penjarangan kelahiran menjadi inti. Jangan terlalu muda, karena hamil kurang 20 tahun akan banyak korban kematian ibu dan bayi. Jangan terlalu tua, karena hamil lebih dari 35 tahun juga banyak membawa kematian ibu dan kematian bayi. Jangan terlalu sering, karena hamil dengan jarak kurang dari 3 tahun juga banyak membawa kematian ibu dan kematian bayi. Jangan terlalu banyak, karena kelahiran 3, 4, 5 lebih. Seluruh dunia meneliti kematian ibu dan bayinya jauh lebih besar dibandingkan yang hanya melahirkan 1 dan 2 anak. Sehingga jargon BKBN kalau dianggap 2 anak cukup, itu di debat ada yang merasa tidak cukup. Kalau di 2 anak lebih baik, debat ada yang merasa tidak lebih baik. Maka menetapkan jargon kita adalah 2 anak lebih sehat tidak jadi berdasarkan statistical review, penelitian seluruh dunia, evidence based, level of evidence-nya 1A, bahwa 2 anak itu lebih sehat dibandingkan yang lebih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan masalah kependudukan dan juga pandemi, maka BKBN telah mempersiapkan diri dengan merubah pendekatan dan kebijakan. Yang dalam hal ini, kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa BKKBN melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, kami telah menyelesaikan transformasi kelembagaan yang sederhana dengan mengalihkan 673 orang pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Kemudian kami telah melakukan rebranding dengan merubah logo, tagline, dan juga jargon. Istilah-istilah yang rumit juga kami sederhanakan. KKBPK, kami paham Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa sulit menghafalkan KKBPK. Maka kami rubah menjadi Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Cukup mudah diingat, Bangga Kencana. Dan ini sesuai dengan urutan bahwa kita membangun keluarga, insya Allah akan membuat kependudukan kita menjadi lebih baik, dan kemudian juga keluarga berencana akan lebih baik. Selanjutnya kami telah memperkuat posisi tugas dan peran para penyuluh KB dan juga petugas lapangan KB, tidak hanya sebagai tenaga yang memberikan penyuluhan atau edukasi, memberikan pelayanan, namun juga tenaga yang mampu melakukan penggerakkan dan pengembangan untuk pembangunan desa. Jadi tenaga-tenaga penyuluh tidak hanya memberikan penyuluhan dan advokasi, juga kita minta untuk membantu pelayanan, mendistribusikan obat tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. Kemudian membantu bagaimana bidan, dokter atau paskes fasilitas kesehatan yang kesulitan untuk mendapatkan obat. Dan obat dari BKKBN, alat dari BKKBN kita bagikan secara gratis. Ya, bagi daerah yang merasa bahwa penduduknya masih sedikit, kemudian ada yang merasa, wah saya tidak banyak menggerakkan KB. Ingat Bapak Ibu sekalian, keluarga berencana sebetulnya tidak serta-merta membatasi jumlah anak saja. Tetapi yang penting Bapak Ibu perhatikan adalah jarak. Ketika jaraknya kurang dari 3 tahun, maka stunting akan banyak terjadi. Kematian ibu banyak terjadi, kematian bayi banyak terjadi. Maka mohon izin, terimalah program kami di daerah-daerah untuk tujuannya mempersiapkan generasi yang lebih sehat, lebih unggul. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu merasa masih perlu jumlah anak lebih dari 2, kami juga bisa mengerti. Ya, tetapi marilah kita kualitas yang lebih unggul ini kita jaga dengan cara jarak atau spacing supaya tidak stunting dan tidak ada kematian ibu dan tidak kematian bayi. Ibu Bapak yang saya hormati, pembagian kewenangan atas urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah terurai jelas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. BKKBN selaku pemerintah pusat yang diberikan